selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Ya, Ibu Guru senang sekali kalau tiap minggu anak-anak menanti-nantikan, wah hari ini mau lanjut lagi nih, mau belajar lagi tentang kitab Matius. Nah hari ini dari kitab Matius temanya apa? Belajar mengikut Yesus. Gimana cara mengikut Yesus yang baik ya? Nah, kita mau sama-sama belajar pada hari ini. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Mengikut Yesus, sesuai dengan temanya ya, belajar mengikut Yesus. Nah, lagu ini akan terdiri dari 4 bait, tapi kita coba latih kedua baitnya saja, bait ke-1 dan bait yang kedua. Mari kita sama-sama melatih lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu yang indah, lagu yang sederhana, tapi begitu menyatakan komitmen, janji, Tuhan, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Engkau. Walaupun aku cuma sendiri, yang lain meninggalkan Tuhan, aku mau setia, mau ikut Tuhan. Tapi tentu bukan karena hebat, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan juga. Mari kita sama-sama sejenak bersaat teduh, berdiam diri, minta tolong Tuhan lembutkan hati saya, supaya aku bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Tuhan yang baik. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Tuhan, kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan menganggap sepi, jangan menganggap biasa. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah hak istimewa. Pada saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berarti masih beranugerah. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami tidak mengeraskan hati waktu teguran Tuhan disampaikan. Menyiapkan hati kami supaya waktu firman Tuhan kami dengar, kami sungguh boleh belajar mengikut Tuhan Yesus, mengikut Engkau Kristus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau coba nyanyi ya lagu ini keempat baitnya. Menyatakan Tuhan, aku mau menjadi pengikut Kristus. Mari kita coba menyanyikan lagu ini, memuji Tuhan keempat baitnya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, maukah sekarang
kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus selamanya? Selamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, belajar ikut Yesus. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari Injil Matius. Dan tema hari ini adalah tema yang sangat penting, yaitu belajar ikut Kristus. Nah, anak-anak tahu tidak? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Tapi kita yang mengaku orang Kristen ini, kita yang agamanya Kristen ini, apakah sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus? Ataukah label Kristen itu hanya sekedar identitas agama kita saja? Dan kita belum benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, hari ini kita mau belajar apa artinya menjadi pengikut Kristus dan bagaimana sih seorang pengikut Kristus itu seharusnya hidup. Nah, sebelum kita mempelajari hal-hal ini, mari kita terlebih dahulu masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang adalah Allah sumber kebenaran, kiranya Engkau yang menolong kami. Kiranya Engkau yang menyatakan kebenaran-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa artinya menjadi pengikut Kristus. Kiranya Engkau membukakan telinga kami, hati kami, pikiran kami, menolong kami untuk fokus, menolong kami untuk mengerti, dan menolong kami juga untuk taat Tuhan. Taat untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kiranya Engkau juga yang memakai hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya hanya kebenaran-Mu saja yang Ia beritakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membuka dan membaca dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Kita akan membaca ayatnya satu persatu dan memahami ayat-ayat ini ya. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Akan Ibu bacakan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, sampai sini dulu. Jadi anak-anak, di bagian ini sama seperti bagian sebelumnya, Yesus itu sedang mengajar 12 muridnya saja. Jadi bukan kepada orang banyak. Nah, kita ingat di bagian yang lalu, murid-murid yang diwakili oleh Petrus itu sudah dengan tepat mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Petrus menyebut bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan yang sangat indah, sangat baik. Tapi apa artinya Mesias? Nah, Yesus mau menjelaskannya di sini. Tetapi penjelasan Yesus benar-benar membuat murid-murid kaget, benar-benar mengejutkan murid-murid. Kenapa? Karena hal pertama yang Yesus katakan mengenai dirinya, mengenai Mesias itu harus apa? Ia mengatakan, ia harus pergi ke Yerusalem untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan. Lalu untuk khotbah, untuk mengajar, memang Yesus juga mengajar di sana. Tetapi bukan itu hal yang Yesus nyatakan di ayat ini. Coba kita baca ayat ini, untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem? Apa yang akan terjadi kepadanya di Yerusalem? Nah, kita lihat ya, di sini Yesus mengatakan, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Jadi di Yerusalem dia akan menderita karena pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan Yesus juga harus dibunuh. Walaupun pada akhirnya dia juga akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus harus pergi ke Yerusalem justru untuk menderita dan bahkan untuk dibunuh. Nah, anak-anak, kita bisa bayangkan ya, kalau kita sudah tahu di suatu tempat itu kita akan menderita, kita akan mengalami kesulitan, kita pasti tidak mau ke sana. Misalnya mungkin dulu waktu kita baru pertama kali mau pergi ke sekolah, kita takut di sekolah itu ada apa? Kita takut di sekolah itu kayaknya susah deh, kayaknya teman-temannya kita nggak kenal deh. Kita takut mengalami kesulitan itu sehingga kita mungkin takut pergi ke sekolah. Tapi kemudian mungkin sekarang kita tahu sekolah itu ternyata asik, makanya kita mau pergi ke sekolah dan sebagainya. Nah, Yesus tahu di Yerusalem itu dia akan mengalami banyak kesulitan. Dia bahkan harus dibunuh. Tetapi Yesus tetap pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia bilang dia harus pergi ke Yerusalem. Kenapa harus?
Karena ini adalah misinya Yesus. Karena ini adalah kehendak Allah bagi Yesus. Yesus harus pergi ke Yerusalem dan Yesus harus sampai mati di kayu salib untuk menjalankan misi penebusan umat-umat Allah. Maka Yesus walaupun tahu di Yerusalem dia akan menderita, dia tetap pergi ke Yerusalem. Dia tahu misinya sebagaimana dia katakan di Matius 20 ayat 28. Yesus mengatakan, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, Yesus mengerti tujuan ia datang. Ia datang bukan untuk senang-senang di dunia ini. Di dunia ini, dia justru datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan bahkan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi siapa? Bagi banyak orang, termasuk kita juga. Kita ditebus oleh Yesus dan ini adalah misi yang Yesus harus lakukan. Walaupun ia tahu ia harus melalui berbagai penderitaan. Maka sekalipun ia tahu di Yerusalem ia akan menghadapi banyak permusuhan, oposisi dari pemuka agama Yahudi, ia akan ditangkap, ia akan disalibkan, Yesus tetap pergi. Dan ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus mati di kayu salib itu bukan karena ia bersalah, bukan karena ia berdosa, bukan juga karena ia lemah, ia tidak mampu melawan pemuka-pemuka agama Yahudi. Bukan, sama sekali bukan karena itu. Tapi karena Yesus tahu ia harus mati di kayu salib. Maka ia tidak melawan, maka ia tidak memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melawan. Karena ia memang harus mati di kayu salib untuk menjalankan kehendak Allah. Ini adalah bukti ketaatan Yesus. Maka salib bukan simbol kekalahan, melainkan simbol ketaatan Kristus dan justru simbol kemenangan Kristus. Karena Yesus juga bilang, walaupun ia akan dibunuh, tapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, murid-murid saat itu tidak mengerti. Mereka bingung, Mesias kok harus menderita? Mesias kok harus mati? Mesias kok harus disalibkan bahkan? Apa maksudnya? Apa juga maksudnya Yesus akan dibangkitkan? Murid-murid sama sekali belum mengerti hal itu. Makanya kita lihat respon Petrus di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 kita baca, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi Petrus justru menegur Yesus ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus tidak ingin hal-hal yang disebutkan Yesus tadi terjadi kepadanya. Petrus tidak mau hal-hal itu sedemikian buruk. Bagaimana mungkin itu terjadi kepada Sang Mesias? Dan kalau Mesias kami ini mati, Mesias kami ini dibunuh, bagaimana nasib kami? Mungkin itu yang ada di pikiran Petrus. Tetapi jawaban Yesus di ayat 23 lebih mengagetkan lagi. Kita baca di ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wah, keras sekali perkataan Yesus kepada Petrus. Dikatakan, "Enyahlah iblis." Wah, padahal pemikiran Petrus bukannya wajar, bukannya baik, bukannya manusiawi. Karena Petrus justru memperdulikan Yesus. Karena Petrus justru tidak mau Yesus menderita. Tapi mengapa Yesus sampai mengatakan hal yang sedemikian keras, sampai dikatakan enyahlah iblis kepada Petrus, padahal Petrus tidak sedang kerasukan iblis. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa pemikiran Petrus bukan berasal dari pemikiran Allah, melainkan berasal dari pemikiran manusia. Maka Yesus menegur Petrus dengan keras. Petrus dan murid-murid saat itu belum sungguh-sungguh mengerti apa maksudnya Mesias. Makanya Yesus di sini memberikan pengertian yang benar. Mesias itu bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Nah, anak-anak, waktu itu dalam pemikiran murid-murid dan juga Petrus, mereka itu membayangkan Mesias itu haruslah Mesias yang kuat, Mesias yang harus menang, Mesias yang akan membebaskan orang Yahudi itu dari penjajahan. Maka Mesias itu haruslah seorang raja yang nantinya akan berkuasa, yang akan mengalahkan semua musuh-musuh orang Israel, yang akan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel, yang akan bertahta dengan megah, dengan mulia, dengan kuasa yang begitu besar. Nah, itulah bayangan Mesias yang ada di pikiran murid-murid maupun juga Petrus. Makanya Petrus mengatakan, "Jangan sampai itu terjadi, Tuhan.
Karena Mesias yang ada di kepalanya sangat berbeda dengan Mesias yang barusan dikatakan oleh Yesus. Mesias yang harus menderita, Mesias yang harus dibunuh, Mesias yang nantinya akan dibangkitkan. Apa itu dibangkitkan? Mereka sama sekali tidak mengerti. Mereka sama sekali tidak memahami bahwa Mesias yang sejati, Mesias yang dinyatakan di dalam firman Tuhan justru adalah Mesias yang menderita. Seperti apa yang dikatakan Yesus barusan. Nah, jadi Petrus maupun murid-murid semua tidak bisa menerima gambaran Mesias yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak bisa terima kalau guru mereka, sang Mesias ini harus menderita dan pada akhirnya harus mati. Karena mereka meletakkan harapan mereka kepada Yesus yang mereka anggap Mesias, yang memang betul adalah Mesias, tetapi ternyata gambaran mereka tentang Mesias itu berbeda. Mereka membayangkan Mesias yang akan menang, menjadi raja di waktu itu juga. Tetapi kita tahu Mesias itu memang akan menang, memang akan menjadi raja, memang justru akan punya kekuasaan yang begitu besar, tapi ia harus terlebih dahulu melalui jalan salib. Jadi di waktu itu dia justru harus disalib dulu, barulah nanti kita akan melihat Yesus sang Mesias itu menjadi raja yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Tapi itu belum terjadi saat ini dan bukan terjadi di saat itu. Jadi gambaran ini sangatlah asing bagi murid-murid. Jadi mereka sangat bingung dan makanya Petrus mengatakan jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai hal-hal yang buruk tadi Yesus menderita dan Yesus dibunuh itu terjadi kepada Yesus. Tapi Yesus tahu ini bukanlah jalan Allah. Ini bukanlah rencana Allah dan makanya Yesus menegur dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Memang Petrus tidak sedang kerasukan iblis ya waktu mengatakannya, tapi Petrus tanpa sadar sedang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk menjauhkan Yesus dari salib. Iblis itu selalu berusaha untuk menjauhkan Yesus dari salib. Iblis tidak mau Yesus mati di kayu salib dan melakukan apa yang menjadi misinya, karena itu berarti kekalahan bagi iblis. Nah, jadi iblis terus berusaha menggagalkan misi Allah, termasuk melalui Petrus dan melalui perkataan Petrus. Nah, sangat ironis ya anak-anak, karena kita ingat di perikop sebelumnya, minggu lalu kita bahas, Petrus itu justru sebelumnya mengatakan hal yang benar, hal yang baik, bahwa ia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi justru dengan cepat di perikop ini, dia menjadi alatnya iblis, mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, tapi justru berasal dari pemikirannya sendiri, berasal dari pemikirannya bahwa sang Mesias itu harus menang, sang Mesias itu tidak boleh menderita. Ini adalah pemikirannya sendiri, pemikiran manusia dan bukan pemikiran Allah. Nah, jadi Petrus memang mungkin terlihat baik mengatakan hal itu seakan-akan peduli kepada Yesus, tetapi tanpa sadar ia sedang dipakai oleh iblis untuk menjauhkan Yesus dari jalan salib yang harus ia lalui. Nah, anak-anak kita juga mungkin seringkali seperti Petrus. Kita anak-anak yang sudah sering dengar firman Tuhan. Kita tahu kebenaran dan kita mungkin seringkali juga menyatakan hal yang benar. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita juga bisa dengan cepat, bisa dengan mudah dipakai oleh iblis untuk mengatakan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Kita seringkali juga tidak bisa mengatakan kebenaran dengan tepat, seperti apa yang Petrus lakukan tadi. Di satu waktu dia bisa mengatakan Yesus adalah Mesias, tapi di waktu yang lain ternyata dia memperlihatkan bahwa dia belum benar-benar mengerti Mesias itu seperti apa. Nah, maka anak-anak kita harus terus rendah hati. Sekalipun kita sudah belajar banyak firman Tuhan, kita mungkin sudah tiap minggu pergi ke sekolah minggu, tiap Sabtu dengar PA, lalu kita juga dengar firman Tuhan di gereja, dengar firman Tuhan di sekolah, dengar firman Tuhan di rumah. Kita mungkin merasa sudah tahu banyak, kita sudah tahu banyak kebenaran dan mungkin kita tidak perlu belajar lagi. Tapi kita harus terus rendah hati, karena apa yang kita pahami itu belum sempurna, apa yang kita pahami itu belum lengkap. Seperti Petrus, dia tahu Yesus itu Mesias, tapi dia belum tahu Mesias itu seperti apa. Nah, kita juga banyak hal yang belum kita ketahui. Allah itu cara kerjanya seperti apa sih? Allah itu rencananya apa sih? Apa sih kehendaknya di dalam kehidupan kita maupun juga di dalam kehidupan orang percaya? Nah, maka
kita perlu terus rendah hati dan kita perlu terus belajar. Semua sarana untuk belajar adalah sarana yang baik supaya kita semakin mengerti kebenaran Allah dan supaya kita tidak jatuh menjadi alat di tangan iblis yang justru menjauhkan kita dari rencana Allah, menjauhkan orang lain juga dari rencana Allah. Nah, di sini juga kita melihat Yesus menyampaikan satu prinsip yang penting. Dia mengatakan, Petrus, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, bagaimana kita tahu kalau tindakan kita itu sudah benar atau belum? Perkataan kita itu sudah benar atau belum? Ya dengan mengevaluasinya, menilainya, apakah perkataan itu, hal yang kita lakukan itu sudah sesuaikah dengan pemikiran Allah, dengan rencana Allah, dengan kehendak Allah. Dan kita tahu dari mana kehendak Allah? Tentunya dari firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka kita pasti tidak bisa mengerti kehendak Allah dan rencana Allah dan pemikiran Allah. Nah, jadinya membedakan ini butuh suatu hikmat yang kita pelajari dari firman Tuhan. Dan memang ini bukan suatu hal yang mudah ya anak-anak, dan bukan suatu hal yang bisa kita pelajari 1-2 kali lalu sudah selesai. Lalu kita bisa dengan mudah melakukan kehendak Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Allah itu adalah perjuangan seumur hidup. Kita perlu terus-menerus belajar firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan itu seperti apa, dan hari demi hari bergumul, hari demi hari berdoa, hari demi hari memikirkan apa yang harus aku lakukan hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Nah, jadi ini bukan satu hal yang mudah, dan kadang hal yang kita lakukan yang terlihat baik sekalipun, tetapi sebenarnya mungkin kita sedang tidak lakukan itu untuk Tuhan. Kita sedang melakukan itu mungkin untuk agenda atau kehendak kita sendiri. Misalnya, belajar atau mungkin ingin mendapat nilai yang bagus. Tentu ini satu hal yang bagus, bukan? Tetapi kalau misalnya kita bukan belajar untuk memang benar-benar ingin belajar, tetapi kita pengen belajar, pengen dapat nilai bagus supaya kita bisa pamer, supaya kita bisa dianggap paling pintar dan bisa menyombongkan hal itu kepada teman-teman kita yang lain. Nah, hal ini tentu jadi bukan hal yang baik karena kita fokus kepada diri kita dan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Jadi anak-anak, bukan hanya tindakannya yang harus benar, motivasinya, apa yang ada di kepala kita waktu kita melakukannya, itu juga satu hal yang sangat penting. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan cara pikir Allah. Tentu, ini sekali lagi bukan hal yang mudah. Kita belajar satu prinsip ikut Yesus. Yang pertama adalah belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Cara pikir Allah seringkali terbalik dengan cara pikir manusia. Manusia misalnya berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Tetapi Yesus justru mengatakan kita bukan berusaha untuk menjadi yang terkuat, yang dilayani. Tetapi Yesus justru mengatakan untuk melayani. Untuk tidak harus menjadi yang terkuat, tapi justru menjadi yang melayani orang lain. Tentu ini sangat berbeda dengan pemikiran dunia. Atau misalnya dunia mengajarkan bahwa kalau kita dipukul, kita harus balas pukul. Atau kalau kita dijahatin, kita harus balas jahat. Kita harus balas dendam. Nah, tapi Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan justru rela berkorban. Ini adalah cara Tuhan, cara kerja Allah yang sangat berbeda, sangat bertolak belakang, dan sangat berbalik dari cara pikir manusia. Dan dunia juga mengajarkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, kita harus berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berbuat baik, berusaha sekuat mungkin untuk berbuat baik. Tetapi Yesus justru mengajarkan, Allah justru menyatakan dalam Injilnya bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang baik. Nah, ini juga berbeda dengan pemikiran manusia. Manusia berpikir bahwa kita ini cukup baik, kita ini hebat, kita ini adalah makhluk yang paling kuat, kita ini adalah makhluk yang paling hebat, dan kita ini adalah makhluk yang paling berkuasa. Sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalangi manusia dan kita sebagai manusia bisa melakukan segala sesuatu. Tidak, Alkitab menyatakan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah kebenaran Allah yang berbeda sekali dengan kebenaran manusia. Dan kebenaran manusia itu
harus kita tolak jauh-jauh karena kebenaran Allah yang dinyatakan itulah yang tepat. Allah memberikan keselamatan karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan inilah makanya kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan dia harus disalibkan. Karena dia harus menjalankan misinya, karena tanpa Yesus mati di kayu salib, manusia tidak akan beroleh keselamatan. Inilah cara pikir Allah, inilah jalan Allah yang sangat berbeda dengan jalan manusia. Dan inilah yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Dan semakin jelas, Yesus juga mengajarkan di ayat-ayat berikutnya apa artinya menjadi pengikut Yesus. Di ayat 24, Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, di ayat 24 Yesus mengatakan 3 hal penting. Apa artinya menjadi pengikut Yesus? Jadi selain tadi memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan pemikiran manusia, ada 3 hal penting lagi yang kita pelajari, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi seorang pengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Artinya menyangkal kehendak, keinginan kita, kedagingan kita yang berdosa. Jadi bukan artinya kita tidak boleh punya keinginan ya. Jadi kalau misalnya keinginan itu sesuai dengan kehendak Allah, tentu itu adalah satu hal yang boleh. Tetapi seringkali kehendak kita adalah kehendak yang berasal dari diri kita sendiri, dari kedagingan kita sendiri. Itulah yang perlu kita sangkal. Sama seperti tadi, kita menyangkal apa yang bukan cara Allah dan kita menginginkan apa yang menjadi cara Allah itu, dan kita menginginkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan selanjutnya memikul salib. Nah, sama seperti Yesus harus memikul salib, maka murid-muridnya pun, kita yang bilang bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita juga harus memikul salib. Sama seperti Tuhan kita, sama seperti Kristus, Yesus yang memikul salibnya, kita pun juga harus memikul salib. Apa artinya salib? Salib adalah beban, adalah harga yang harus kita bayar ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang harus kita korbankan. Misalnya, kalau kita mau melayani di gereja, misalnya main alat musik, kita harus belajar. Misalnya belajar piano dengan keras, dengan susah payah, kita harus mengorbankan banyak waktu. Mungkin kita tadinya pengennya main game atau pengen istirahat, tapi kita tidak bisa karena kita harus latihan, kita harus memberikan waktu untuk belajar dan sebagainya. Nah, ini adalah harga yang harus dibayar sebagai seorang pelayan Tuhan. Tentu ini bukan hal yang seberapa dibandingkan salib yang sudah dipikul oleh Yesus, dibandingkan pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Anak-anak, pengorbanan yang bisa kita berikan sebesar apapun itu tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah kerjakan, jika dibandingkan dengan salib yang Yesus harus pikul, jika dibandingkan dengan maut yang Yesus harus terima karena dia harus terpisah dengan Bapa untuk menggantikan kita. Kita tidak harus terpisah dengan Bapa. Kita tidak harus mengalami maut itu karena Yesus sudah mengalaminya. Dan karena Yesus sudah memikul salib yang sedemikian besar, maka kita pun diajak, diundang untuk berbagian memikul sebagian kecil saja, memikul beban yang sedikit saja ketika kita mengikuti Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, ada harga, ada hal yang harus kita korbankan, tapi itu benar-benar bukan hal yang besar karena Yesus sudah melakukan apa yang jauh lebih besar. Dan berikutnya Yesus juga mengatakan barang siapa yang mau mengikuti Yesus, ya harus mengikuti Yesus, mengikut teladan Yesus, mengikut jejak Yesus sang Tuhan kita itu. Jadi
Kalau Yesus siap menderita, kita pun juga harus siap menderita. Kalau Yesus bahkan harus rela taat bahkan sampai mati di kayu salib, kita pun juga harus rela taat bahkan mungkin kalaupun kita harus kehilangan nyawa. Wah, kehilangan nyawa rasanya seram sekali ya. Tapi anak-anak, waktu itu orang Kristen, orang yang berani disebut sebagai orang Kristen, orang yang berani menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, itu memang harus benar-benar siap kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena orang-orang tidak menyukai orang Kristen. Orang-orang mencari orang-orang Kristen ini untuk menyiksanya, untuk membunuhnya. Mereka tidak jarang harus kehilangan nyawanya karena iman mereka kepada Tuhan, karena iman mereka kepada Kristus. Jadi makanya di sini tidak heran kenapa Matius menuliskan di ayat 25 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ini adalah ayat yang menguatkan untuk para pengikut Yesus di zaman itu. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami banyak kesulitan. Tapi firman Tuhan yang Matius tuliskan di sini menyatakan, memang sudah sewajarnya seorang pengikut Kristus itu harus menderita. Karena Tuhan kita juga menderita. Karena Yesus Kristus yang kita ikuti itu juga menderita dan bahkan kehilangan nyawanya. Maka kamu orang-orang Kristen, kalau kamu harus kehilangan nyawamu karena Kristus, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus menjanjikan, kamu tidak akan kehilangan nyawamu sebenarnya. Karena ia akan memperolehnya di sini ya, dikatakan di ayat 25, kamu justru akan memperoleh kehidupan yang sejati ketika kamu kehilangan nyawa karena Yesus. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Jadi orang-orang di zaman itu, orang-orang Kristen di zaman itu terhibur karena mereka mendapatkan janji dari Tuhan bahwa apa yang mereka alami saat ini tidak sia-sia. Pengorbanan mereka, kesulitan mereka itu tidak sia-sia karena mereka akan memperoleh upah mereka, yaitu kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh karena Yesus sudah terlebih dahulu mengalami maut dan memberikan hidup kepada umatnya. Inilah yang Yesus janjikan. Dan inilah yang juga menjadi janji bagi kita semua saat ini. Mungkin kita tidak seperti orang-orang Kristen di zaman itu ya, yang harus kehilangan nyawa karena iman. Kita saat ini bisa dengan bebas pergi ke gereja dengan bebas setiap minggunya. Kita bisa beribadah dengan baik. Bahkan kita bisa pergi ke sekolah Kristen. Kita bisa mengaku bahwa diri kita ini adalah orang Kristen dan tidak ada satupun yang mau membunuh kita karena itu. Dan kita harus bersyukur akan hal ini. Tapi anak-anak, panggilan kita tetap sama. Panggilan kita adalah untuk mengikuti Yesus dan untuk dengan sepenuh hati mengikut Dia, bahkan kalau kita harus menderita, bahkan kalau kita harus mati karena panggilan ini, karena panggilan untuk menjadi seorang Kristen ini. Nah mungkin kita bertanya, mengapa kita harus ikut Yesus kalau susah begini? Jadi pengikut Yesus ternyata nggak mudah ya. Kirain jadi pengikut Yesus itu, karena tinggal percaya aja masuk surga jadi enak. Tapi ternyata tidak. Alkitab menyatakan kita itu ketika sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Ada salib yang harus kita pikul. Ada kehendak diri kita yang harus kita sangkal. Dan ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah kalau susah begini, aku gak mau jadi orang Kristen. Nah ini pilihan kita ya, apakah kita mau menjadi orang Kristen ataukah tidak. Tapi kita baca di ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, maksudnya kalau kita mau semaunya kita sendiri, mau menyelamatkan nyawa kita sendiri, mau enaknya kita sendiri, bahkan kalau orang-orang Kristen zaman itu tidak mau jadi pengikut Kristus karena mereka takut dibunuh, yaitu pilihanmu. Itu adalah pilihanmu. Dan tetapi barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Jadi barang siapa yang mau nyamannya sendiri, tidak mau menderita karena Kristus, justru mereka akan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa dalam arti mereka akan mengalami maut, mengalami kematian yang kekal, mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena jika tanpa Kristus, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah. Seseorang tidak akan bisa sampai kepada Bapa di sorga. Dan karena itu, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya dengan keinginannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, ia justru akan kehilangan hidup itu. Ia justru akan mati di dalam kekekalan. Tetapi siapa yang mau mengikuti Yesus,
walaupun harus menderita, walaupun harus bayar harga, ia akan beroleh kehidupan yang sejati. Kehidupan yang kekal bukan hanya di sorga nanti, tetapi ketika di dunia ini, walaupun ada banyak penderitaan, walaupun ada banyak kesulitan, tetapi Allah beserta kita. Yesus beserta kita. Roh Kudus beserta kita. Roh Kudus menguatkan kita sehingga sekalipun kita harus membayar harga, kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, kita akan dihiburkan oleh kehadiran Allah sendiri dan oleh kehidupan yang dijanjikan oleh Allah dan kehidupan yang berkelimpahan di dalam komunitas umat Allah. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita mungkin tidak dipanggil lagi untuk menderita dan bahkan mati karena iman kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena itu, tetapi jangan lupa kita terus tetap dipanggil untuk menyangkal diri dan untuk memikul salib. Sebagaimana murid Kristus di zaman itu dipanggil demikian, kita pun juga hari ini dipanggil demikian. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan sepenuh kekuatan kita, dengan apapun yang bisa kita kerjakan, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun jadi orang Kristen susah. Kalau teman-teman yang lain misalnya boleh nyontek karena mereka tidak takut sama Tuhan. Kita tidak boleh nyontek, kita harus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, walaupun susah. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu bagaimana kita belajar. Tuhan tahu bagaimana kita hidup. Kalau misalnya teman-teman yang lain hari Minggu mungkin gak ke gereja. Mereka bisa tidur seharian. Kita harus ke gereja, kita harus pelayanan, kita harus latihan musik, kita harus latihan ini dan itu. Banyak hal yang harus kita lakukan karena kita mau jadi seorang Kristen yang sejati. Itu tidak apa-apa anak-anak, karena itu justru adalah panggilan kita. Itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Nah, pertanyaannya, maukah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bukan hanya menjadi orang yang judulnya Kristen, labelnya Kristen, tetapi sebenarnya dalam hati tidak mau sungguh-sungguh ikut Yesus dan hanya mau ikut Yesus kalau senang, tidak mau ikut Yesus kalau susah. Itu bukan orang Kristen yang sejati. Kita dipanggil untuk seumur hidup menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukan cuma 1-2 kali, bukan cuma sebulan, bukan cuma setahun, bukan cuma ketika anak-anak, tetapi seumur hidup kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya kita terus mengingat hal ini dan kita mengikut jejak Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dia yang tidak menyayangkan dirinya yang harus menderita, dia yang rela taat sampai mati di kayu salib. Kiranya kita juga terus belajar taat, sehari demi hari, sehari demi sehari, waktu demi waktu kita belajar terus menerus untuk menjadi semakin taat, untuk menjadi pengikut Kristus yang semakin menyenangkan Tuhan, yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami menjadi umat pilihan Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi murid Kristus. Kiranya Engkau yang meneguhkan kami ya Tuhan, iman kami menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Walaupun kami harus menyangkal diri, kami harus memikul salib, kami harus mengikuti Yesus ketika dunia begitu menggoda kami juga ingin ikut seperti dunia. Tapi tolonglah kami untuk terus fokus kepada Kristus, melihat kepada Kristus, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kemauan kami sendiri. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada kami dan Engkau yang menolong kami. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah komitmen kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Belajar mengikut Kristus. Ya. Di Alkitab yang tadi kita baca, salah satu bagiannya berkata, setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Nah anak-anak, biarlah kita dalam keseharian kita sungguh boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus. Menyangkal diri, mengutamakan apa yang Tuhan mau. Ya, memikul salib, bukan mau cari enak diri, tapi siap bayar harga Tuhan, aku mau setia. Walaupun ada saatnya susah, taat kepada Tuhan gak selalu enak. Aku mau belajar taat.
Mari kita sama-sama mengakhiri PA anak hari ini dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus dengan penuh semangat, dengan penuh komitmen, hati yang teguh. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Kita nyanyikan keempat baitnya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus selamanya, selamanya. Demikian PA anak hari ini, kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa, bye.